Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunardi, mahasiswa PPG tahun 2021 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, hari Senin tanggal 13 September 2021 akan mempraktekkan video pembelajaran yaitu materi minuman halal. Bagaimana videonya berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Terima kasih. Sebelum mengawali kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu, dilanjutkan dengan membacaan Asmaul Husna. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Wali ya Musawwir ya Ghaffar ya Alhamdulillah, berdoa sudah selesai. Sebelum kegiatan kita mulai, Pak Nardi akan mempresentasi kehadiran anak-anak. Apakah anak-anak hadir semuanya hari ini? Hadir semuanya dari ke-16 siswa. Ada hari Senin tanggal 13 September 2021. Kemarin kita sudah mempelajari tentang makanan halal dan makanan haram. Pada kesempatan kali ini, Pak Nardi akan menjelaskan tentang minuman halal, yaitu minuman halal. Minum adalah sesuatu yang kita memasukkan sebuah cairan. Kalau minuman halal, dalam kehidupan sehari-hari, sampean pernah melihat orang yang di resepsi pernikahan, orangnya minum sambil berdiri, itu kira-kira boleh atau tidak? Tidak. Tapi keseharian apa? Kita lihat itu ada yang berdiri. Itu bagaimana menurut anak-anak? Tidak boleh. Nanti kita bahas. Pak Nardi akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Satu, apa? Menjelaskan pengertian minuman halal dengan benar. Menelaah hukum dari ayat Al-Quran tentang minuman halal dengan tepat. C. Menyampaikan jenis-jenis minuman yang halal. Menyebutkan jenis-jenis minuman yang halal. Jadi tujuan pembelajarannya nanti anak-anak bisa menjelaskan pengertian minuman halal yang benar. Dua, menelaah hukum dan ayat Al-Quran. Yang ketiga, menyebutkan jenis-jenis minuman yang halal. Oke, gambar apa ini? Jus. Yang ini? Kopi. Es. Es apa? Jeruk. Es jeruk. Yakult. Siapa yang belum pernah minum Yakult? Sudah? Rasanya bagaimana, Cak? Rasanya? Kecut dan es. Terus apa lagi rasanya? Manis. Yang jus ini, jus apa ini?
Tomat. Alpukat. Yang ini enak rasanya. Enak rasanya. Dari ini semuanya menurut anak-anak minuman yang halal atau minuman yang haram? Minuman yang halal. Anak bisa melihat video pembelajarannya dari sumber pembelajaran mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Untuk pelajaran IG kali ini kita walaupun bahan dasarnya adalah air seperti kopi, teh, es, jus dan lain sebagainya. Minuman dalam arti secara bahasa berarti mereguk barang cair dengan mulut, sedangkan minuman adalah segala sesuatu yang boleh diminum. Dalam bahasa Arab, minuman berasal dari kata al-asrab dan jamaknya al-asb yang artinya minum-minuman. Sedangkan dalam ensiklopedia hukum Islam diartikan dengan jenis air atau zat cair yang bisa diminum. Sedangkan halal berasal dari bahasa Arab halal. Secara bahasa berarti melepaskan, atau halal dalam Islam dikenal dalam beberapa macam dan harus dipenuhi agar minuman layak dikatakan sebagai minuman halal. Antara lain A. Semua jenis air yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, yaitu minuman yang airnya alami seperti air sumur, air dari mata air, air sungai, air danau, air hujan, dan air kelapa. Minuman yang airnya bercampur dengan benda lain seperti susu, kopi, teh. Minuman yang melalui proses kimia, contohnya minuman bersoda seperti Sprite, Coca-Cola, Fanta. B. Air yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya pernah memabukkan seperti arak yang berubah menjadi cuka. C. Air bukan berupa benda najis atau terkena najis. D. Air yang suci yang didapat dengan cara halal. Tadi sudah ditayangkan beberapa jenis minuman halal. Nanti di situ ada kita presentasi membuat gambaran di situ. Yang pertama tentang arti minuman halal. Yang kedua dan dalil. Yang ketiga jenis minuman halal. Yang keempat hikmah minuman halal. Nanti dipresentasi. Sebelum itu kita anak-anak membagi kelompok terlebih dahulu menjadi 4 kelompok, dimulai dari sekarang. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Sudah hafal anak-anak? Nanti dihafal. Yang kedua ada lagi tentang hukum minuman halal. Di situ Quran Surat Al-Maidah ayat 90, dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu
Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras berjudi berkorban untuk berharap dan memenuhi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, di sini Pak Narti sebagian membawa contohnya nomor 1, 2, 3, dan 4. Kira-kira nomor 1, semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan baik kehidupan manusia, baik membahayakan dari segi jasmani, akal, jiwa maupun akidah. Dari kesemuanya ini yang dibawa Pak Narti, ada yang membahayakan tidak? Hidungnya lah. Enak, boleh. Berarti untuk pertumbuhan. Oke. Untuk yang kedua, air atau cairan yang tidak memabukkan, seperti arak yang berubah menjadi cuka. Sampai kalau makan bakso biasanya ada cuka. Ini tadi Pak Narti tidak membeli cuka. Jadi rasanya asin. Rasanya asin. 3, air atau cairan bukan berupa benda yang najis atau benda yang terkena najis. Jadi kesemuanya ini seumpamanya seperti ini, sampai minum halal. Tetapi kalau seperti ini dicampur dengan bensin sampai minum menjadi halal atau tidak? Tidak menjadi halal, nanti buat kesehatan tidak baik. Apalagi yang ini Yakult, ini untuk kesehatan baik. Yang keempat, air atau cairan didapatkan dengan cara yang halal, tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bagaimana kita nanti membelinya di toko-toko orang Islam dalam perjalanan sampai mungkin di situ tokonya kok ada salibnya Kristen, enak anjingnya, itu lebih baik membeli di toko yang ini sudah. Yang selanjutnya, membiasakan mengonsumsi minuman halal. Dibaca bersama-sama. Cara-cara yang dapat dilakukan agar kita terbiasa mengonsumsi minuman halal. Membeli minuman dari tempat yang terpercaya. Membeli minuman hendaknya di tempat orang muslim. Mendapat minuman dengan cara yang baik, tidak mencuri dan tidak merampas milik orang lain. Membeli minuman dengan uang yang terdapat dengan cara yang benar dan halal. Menghindari minuman yang telah ada dalil yang melarang. Mengonsumsi minuman tersebut seperti khamar. Orang-orang yang baik sehingga terjaga dari minuman yang haram. Membiasakan mengonsumsi minuman yang ada. Pak Narti akan memberikan LKPD kepada anak-anak. Nanti LKPD-nya nanti didiskusikan karena sudah terbagi kelompok. Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2 angkat tangan. Kelompok 3 angkat tangan. Kelompok 4 LKPD kegiatan pengamatannya. Anak-anak bisa mengamati nanti dari jenis-jenis yang ini. Di situ ada gambarnya kopi dan lain sebagainya. Apakah itu nanti apa yang kamu ketahui tentang gambar tersebut, termasuk jenis apa dan akibat dari minuman tersebut. Nanti saya bagi tiap kelompok 2 ditulis laporannya nanti di buku masing-masing dari situ. Tulis nama kelompoknya sendiri-sendiri. Bisa dimulai dari sekarang. Ditulis nama kelompoknya dan dilihat di situ gambarnya apa, nanti bisa dipresentasikan ke depan satu persatu. Itu ada contohnya
anak-anak bisa mengidentifikasi di situ. Nah, dikumpulkan, ditulis. Selanjutnya di situ ada dilihat apakah masuk nanti kelompok 1, dilanjut di situ sambil. Nah, ini kelompok 1 sudah bisa mencari di referensi lain di internet, boleh. Laptopnya sudah nyala, internetnya sudah ada, karena di lembaga kita sudah ada internet, bisa dilihat. Nah, ini kira-kira Yakul bagaimana di gambar tersebut, halal atau haram. Terus di situ jenis-jenisnya yang masuk kemana tadi. Ada yang ditanyakan? Tidak? Sudah selesai anak-anak untuk kegiatan pengawasannya? Ya, kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? 3? Untuk LKPD yang pertama tentang kegiatan pengamatan sudah. Di situ tadi Faisal bisa mencari di internet sebagai tambahan juga. Dan juga di sini ada produknya sudah. Mau minum ini? Oh. Untuk selanjutnya LKPD yang kedua yaitu tentang, nah di sini Pak Lati memberikan contoh. Nah di sini anak-anak nanti membuat, nah ini minuman halal yang berlabel dan tidak berlabel. Bisa dipahami? Di sini contohnya di sini Pak Lati membuat minuman halal yang berlabel. Contohnya anak-anak nanti Pak Lati kasih, nah gambar ini ditempel di lembar kerja masing-masing. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Jangan sampai di situ salah meletakkan. 4 anak, yang 1 sebagai mungkin bisa menggunting, yang selanjutnya menempel, yang lain memberi keterangan. Bisa dipahami? Bisa dipahami anak-anak? Nah, di situ saya bagi nih. Di sini nanti bisa ditulis ya. Nanti dipresentasikan, berarti mempresentasikan 2, yaitu 1 tadi yang pertama LKPD yang pertama, terus yang kedua LKPD yang kedua. Bisa dimulai dari sekarang. Untuk LKPD yang kedua sudah diterima semuanya? Sudah. Gambar-gambarnya sudah semuanya? Sudah. Di situ anak-anak bisa mengidentifikasi, mengklasifikasikan minuman yang berlabel dan minuman yang tidak berlabel. Sudah selesai mengguntingnya anak? Mas? Adin? Nanti ditempel di situ. Gak usah penggaris, nggak apa-apa, langsung di minuman halal yang berlabel dan tidak berlabel.
Sudah semuanya? Apa nih? Selesai anak-anak? Untuk KPD pengamatan yang pertama sudah semuanya? Untuk produk hasil karya yang kedua sudah selesai? Sudah bisa diperlihatkan untuk hasil karyanya? Diperlihatkan? Diperlihatkan hasil karyanya? Oke, sudah? Oke, bagus. Semangat anak-anak? Sebelum presentasi kelompok 1 sudah siap? Sudah. Kalau sudah siap, yang maju bisa ke depan, bacakan yang keras. Apa yang kamu ketahui dengan gambar di atas? Kopi, teh, dan soda, termasuk jenis minuman halal atau haram. Gambar di atas. Gambar A, kopi dan teh. Gambar B, bir dan khamar. Gambar A, menyehatkan tubuh. Gambar B, tubuh menjadi sakit. Minuman berlabel susu, Fanta, teh pucuk, Sprite, Coca-Cola, air mineral, Yakult, boba. Tidak berlabel jus, madu, es, susu, teh, jus, air mineral. Untuk kelompok 2 bisa dipersiapkan maju ke depan. Presentasikan hasilnya, dibacakan terlebih dahulu LKPD. Oke. Analisis dan kesimpulan langsung. Apa yang kamu ketahui dengan gambar di atas? Kopi, teh, bir, soda, termasuk jenis minuman halal atau haram. Gambar di atas halal. Anda jelaskan akibat dan minuman tersebut bisa memabukkan. Gambar A, minuman halal. Gambar B, minuman haram. Selanjutnya hasil karyanya bisa dibaca. Bertabel Fanta, Vinut, Pepsi, susu, Yakult, teh pucuk, Coca-Cola, air mineral, es, bensin, sekarang bir. Tidak berlabel. Campur jus, air tekan, madu, dawet, susu, air mineral, jus, es jeruk, Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dikumpulkan hasilnya. Dikumpulkan. Untuk kelompok 3 bisa maju ke depan. Kelompok 3, analisis dan kesimpulan.
1. Apa yang kamu ketahui dengan gambar di atas? Gambar A, minuman halal, kopi dan teh. Gambar B, minuman haram, bir dan arak. 2. Termasuk jenis minuman halal atau haramkah gambar di atas? Gambar A, halal. Gambar B, haram. 3. Anda jelaskan akibat dari minuman-minuman tersebut. Gambar A, membuat sehat. Gambar B, membuat tubuh sakit dan membahayakan tubuh. Dilanjut untuk hasil karyanya. Minuman halal berlabel teh pucuk, susu, air mineral, minuman berkaleng, arak, bir, Fanta, Sprite. Minuman tidak berlabel teh, madu, jus, boba, jus air mineral, es campur. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kemudian dapat nanti di kelompok 4 yang terakhir bisa dibaca. Kelompok 4. Analisis dan kesimpulan. Apa yang kamu ketahui dengan gambar di atas? Gambar A, kopi dan teh. Gambar B, bir dan komar. 2. Termasuk jenis minuman halal atau haramkah gambar di atas? Gambar A, halal. Gambar B, haram. Anda jelaskan akibat dari minuman-minuman tersebut. Gambar A, badan menjadi sehat. Gambar B, menyebabkan sakit dan akal tidak sehat. Hasil karyanya dibacakan. Minuman halal berlabel Fanta, boba, susu, minuman berkaleng, minuman air mineral, teh pucuk, Yakult, Marimas. Tidak berlabel susu, madu, es campur. Kita review bersama-sama ya. Oke. Untuk kelompok 1 berlabel dan tidak berlabel, di sini ada labelnya yang sudah diamati tadi. Coca-Cola, teh pucuk. Tuh, tidak berlabel dalam artian tidak berlabel itu yang ada tuh susu, es jeruk, madu. Tuh. Untuk kelompok 2 ada yang berlabel Yakult, teh pucuk, Coca-Cola. Yang selanjutnya bensin masuk apa tidak? Bagaimana? Haram atau haram? Yang ini bir masuk apa tidak? Ya. Berarti ada yang salah. Yang tidak berlabel di sini air kelapa masuk? Marimas? Jus? Susu? Ini Marimas itu berlabel Marimas, tapi kalau sudah dimasukkan segar. Ini jus, jeruk, tomat, terus apa lagi? Apel. Untuk kelompok 3 semuanya sudah benar? Sudah. Untuk kelompok 4 di sini berlabel dan tidak berlabel. Berarti di situ Yakult sudah masuk, teh pucuk sudah benar. Tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Untuk selanjutnya anak-anak mengerjakan soal uji kompetensi. Di sini anak-anak menjawab pilihan ganda, ada 10 soal, uraiannya 5, isiannya 5. Bisa dipahami? Tulis nama siswa, seberapa anak-anak memahami materi yang tidak didapat. Sudah selesai anak-anak? Kalau sudah bisa
ditukar dengan teman satu bangku. Kita koreksi secara bersama-sama. Nomor 1 dibaca. Ketentuan minuman yang halal menurut Islam adalah bersih. D. Bersih, tidak merusak tubuh dan tidak memabukkan. 2. Berikut ini yang termasuk. Jawabannya A. Apa? 3. Seseorang yang terbiasa minum minuman haram, olahraga perilakunya egois dan bisa campur. Untuk nomor 2, terhadap minuman yang telah diharamkan Allah, kita harus apa? Menjauhinya. Kalau sudah dinilai di situ betulnya berapa, salahnya berapa, ditulis di samping sampingnya sini. Tulis betul berapa dan salah berapa. Kalau sudah, tiap kelompok diambil untuk dibawa ke depan. Faisal dikumpulkan jadi satu. Oke, latihan uji kompetensi sudah dilaksanakan. Untuk hasil karya juga sudah. Untuk kegiatan kali ini mulai dari pagi tadi, ini jam sudah menunjukkan waktu hampir selesai. Sebelum kegiatan pembelajaran kita akhiri, Pak Nardi akan merefleksi pembelajaran kali ini. Dibaca bersama-sama. Arti minuman halal adalah Minuman halal bersih, tidak mengandung racun, menyegarkan dan tidak merusak kesehatan. jenis-jenis minuman halal ada berapa tadi? Hikmah minuman halal ada apa saja? Hikmahnya? Apa hikmahnya? Berdasarkan kesehatan hati dan semangat ibadah. Terus? Supaya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu terima kasih anak-anak. Pada pembelajaran kali ini tadi, anak-anak bisa mengambil manfaat sebagai orang Muslim. Kita harus menjaga kesehatan, terutama tentang minuman di kita. Untuk kegiatan selanjutnya, dilihat nanti Pak Nardi mengirimkan link di grupnya masing-masing. Nanti bisa dilihat. Di sini ada kuisis. Soalnya ada banyak, nanti bisa dilanjut. Dibaca bersama-sama. Kesehatan manusia. Kita lihat jawabannya apakah betul? Tepuk tangan. Untuk yang kedua, baca. Bersih, tidak merusak tubuh, tidak memabukkan. Apakah betul? Betul. Soal ketiga.
di rumah untuk soal-soal yang sudah Pak Nadi kirimkan linknya. Sebelum kegiatan kita akhiri, mari kita baca doa bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunardi, mahasiswa peserta PPG tahun 2021 di LPTK UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta tahun 2021. Di sini pada hari Senin tanggal 13 September 2021 materi fikih tentang minuman halal. Adapun kartu peserta sebagai berikut.